Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 biologi akan mempresentasikan tentang penyakit atau kelainan pada sirkulasi darah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Putra, akan mempresentasikan tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Perkenalkan, nama saya Naila Gaitsa Putri. Saya akan menjelaskan materi tentang hipotensi atau tekanan darah rendah. Perkenalkan, nama saya Gundara WS. Saya akan menjelaskan tentang penyakit anemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dwi Putra akan mempresentasikan tentang tekanan darah tinggi atau bahasa medisnya adalah hipertensi. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah berada pada angka 130/80 mm air raksa atau lebih. Nah, hipertensi ini terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer berkembang bertahun-tahun dan tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Dan hipertensi primer merupakan jenis hipertensi yang sering terjadi. Nah, untuk hipertensi sekunder biasa disebabkan oleh sejumlah kondisi, yaitu pertama penyakit ginjal, kedua penyakit kelenjar tiroid, ketiga kecanduan alkohol, dan empat penyebab penggunaan nafza, dan masih banyak lagi. Nah, untuk gejala ketika seseorang mengalami kondisi hipertensi, yang pertama mual muntah, sakit kepala, mimisan, sesak nafas, nyeri dada, gangguan penglihatan, gangguan irama jantung, dan darah dalam urin. Nah, untuk penjagaannya sendiri, penjagaan pada hipertensi adalah pertama, pertahankan berat badan tetap ideal, lakukan olahraga secara rutin 30 menit per hari. Terus cukupi waktu tidur dan istirahat, kelola stres dengan baik, konsumsi makanan yang bergizi seperti buah dan sayur. Terus hindari konsumsi minuman beralkohol, hentikan kebiasaan merokok, dan lakukan pemeriksaan secara rutin. Nah, mungkin segitu saja hipertensi yang telah saya presentasikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila akan menjelaskan materi tentang hipotensi. Hipotensi atau darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah kurang dari 90/60 mm air raksa. Gejala hipotensi ini biasanya baru terjadi ketika otak tidak mendapatkan aliran darah yang cukup, termasuk pusing, pingsan, mual atau muntah, penglihatan kabur, napas cepat atau dangkal, kelelahan, merasa lelah atau lesu, dan juga kebingungan atau kesulitan berkonsentrasi. Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi, seperti kehamilan, ketidakseimbangan hormon, konsumsi obat-obatan tertentu, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, infeksi, dehidrasi, dan juga bisa karena pendarahan. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hipotensi diantaranya membatasi konsumsi alkohol dan minum air putih yang banyak, ubah pola makan, tidak berdiri terlalu lama, dan juga waspadai efek obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gundara WS. Saya akan menjelaskan materi tentang anemia atau kurang darah. Anemia adalah kondisi ketika tubuh mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah berada di bawah kisaran normal. Hal ini terjadi karena kurangnya hemoglobin atau protein kaya zat besi sehingga mempengaruhi produksi sel darah merah. Maka dari itu, oksigen juga sulit untuk mencapai sel dan jaringan di dalam tubuh. Adapun kemungkinan penyebab anemia meliputi 1. Konsumsi obat-obatan tertentu. 2. Adanya eliminasi yang terjadi lebih awal dari biasanya pada sel darah merah yang disebabkan oleh masalah kekebalan tubuh. 3. Memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker ginjal, rheumatoid arthritis, atau colitis ulcerativa. Yang keempat, sedang hamil. Yang kelima, memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma, leukemia, anemia aplastik, atau myelodysplasia, dan multiple myeloma. Sementara itu, faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami anemia diantaranya 1. Stimulasi produksi sel darah merah yang tidak memadai dipengaruhi oleh hormon hipotiroidisme. Yang kedua, kekurangan vitamin dan nutrisi seperti rendahnya zat besi, vitamin B12, dan folat. Ketiga, gangguan kesehatan pada usus, sehingga kemampuan menyerap nutrisi dan vitamin berkurang. Faktor lain seperti paparan zat beracun, kondisi imun tubuh, dan sebagainya. Gejala anemia.
Gejala anemia yang paling umum adalah tubuh cepat merasa lelah dan terlihat pucat, serta sering mengeluh kedinginan. Beberapa gejala lainnya yang mungkin terjadi antara lain sakit kepala, mengalami masalah sulit berkonsentrasi atau berpikir. Kemudian yang terakhir adalah sembelit. Selanjutnya akan muncul kondisi seperti berikut ini apabila penyakit berkembang semakin parah. Warna biru hingga putih pada mata, kuku menjadi rapuh, muncul keinginan untuk memakan es batu, tanah atau hal-hal yang bukan makanan. Pusing ketika berdiri, warna kulit pucat, sesak napas, lidah terasa seakan es batu, tanah atau hal-hal yang bukan makanan. Pusing ketika berdiri, warna kulit pucat, sesak napas, lidah terasa sakit, bahkan pingsan. Pengobatan pada pengidap anemia, transfusi darah, pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat bertujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh seperti suntikan eritropoietin. Pencegahan pada anemia antara lain memastikan vitamin C yang cukup di dalam tubuh melalui makanan, minuman, atau suplemen. Konsumsi suplemen kalsium karena dapat mempengaruhi cara tubuh untuk menyerap zat besi. Kemudian, hindari mengonsumsi minuman berkafein. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.